Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tensi, tempat ngobrol dan edukasi. Kali ini bersama Coach Bambang Hermawan. Biasa kita sapa dengan Om Bambang. Nah, Om, apa kabar nih Om? Alhamdulillah sehat, baik. Kesibukan setelah pasca Ramadan apa nih Om? Ya, kembali ke kegiatan kita sehari-hari, yaitu ya bekerja. Di luar itu juga kita kembali ke tugas. Jadi kita ada amanah dari Kota Banjarmasin untuk pegang prop-prop sepak bola. Nah, jadi kita sambil menunggu kapan gelaran, kita melanjutkan paling program latihan. Oh, itu untuk program latihan sendiri Om, itu di mana biasanya latihannya Om? Untuk saat ini ya, prop-propnya sendiri itu belum begitu ada kepastian antara tempat pelaksanaan, apakah di kandangan atau di tempat lain. Yang dalam hal ini kemungkinan Kota Banjarmasin mengajukan diri. Nah, dalam hal ini berarti fungsi dari Kota Banjarmasin sendiri akan berubah menjadi peserta, menjadi juga pelaksana. Hal ini akan berpengaruh terhadap persiapan dan kesiapan tim peserta Kota Banjarmasin. Ada pengaruhnya karena poni kita yang di kota, mereka akan terbagi untuk melaksanakan dan juga untuk persiapan. Oh, berarti Banjarmasin akan jadi tuan rumah kemungkinan besar? Ada kemungkinan, saya tidak berani bilang besar karena saya bukan bagian dari tim pelaksana, saya hanya yang ikut di tim persiapan. Oh, semoga kita doakan ya, khususnya Om Bambang untuk membawa prop sepak bola kan Om ya. Kita doakan semoga lancar, entah kapan itu, entah jadi tuan rumah ataupun jadi bertandang di lain. Kita doakan aja yang terbaik untuk Banjarmasin dan Om Bambang. Ini Om, banyak yang mungkin belum tahu siapa nih sosok Om Bambang, karena selama ini kan sosok Om Bambang itu dikenal dengan sebagai pelatih futsal ya Om lah. Ya, nah, apalagi dengan tim Taruna ya kalau nggak salah itu waktu dulu. Nah, saya mau nanya nih Om, sejak kapan Om Bambang sendiri menggeluti dunia kepelatihan? Oke, kalau ke dunia kepelatihan sendiri ya, kembali ke pribadi saya sendiri. Biasanya seorang pelatih itu punya background. Punya background. Jadi backgroundnya background aslinya sebenarnya saya suka melihat sepak bola. Sebelum saya tahu bahwa sebenarnya saya punya keluarga yang juga pelatih. Jadi pada waktu itu 1995 saya kuliah di Unlam. Itu ada pertandingan sepak bola antar kampus. Jadi saya waktu itu dengan ayahnya Habel, itu beliau manajer, saya asisten manajer. Nah, di situ mulai ke sepak bola yang kompetitif bahasanya. Kalau main sepak bola ini asal tahu aja saya nggak bisa main bola. Oh gitu. Tidak suka, saya tidak menggeluti main bola. Tapi kalau untuk olah bola saya bisa. Nah, jadi kalau untuk freestyler gitu bisa lah. Tapi kalau untuk secara kompetitif tidak bisa. Karena memang saya kenalnya itu ya waktu itu menyukai dan terjun. Biasanya cuma bisa lihat dan nonton gitu kan. Nah, terus saya tidak mengerti taktik, tidak mengerti teknik, dan saya taunya di situ waktu kuliah itu. Kalau SMA tuh main-main paling sparring antar sekolah. Dan itu saya tidak ada basic untuk SSB dan lain sebagainya, tidak ada. Tidak ada. Nah, selanjutnya pada tahun 2005 Perseban kembali dihidupkan waktu itu kan, dengan semua tim yang dipanggil di PDAM waktu itu untuk mengikuti lagi Liga Perseban. Saya nggak punya klub, tapi sebelum itu saya sudah ada lihat-lihat dan ikut-ikut untuk ya bermain bola lah, tapi cuma hanya penggembira aja, tidak ada unsur kompetitif sama sekali. Terus ada sebuah klub yang waktu itu ini kan begini ya, ini untuk meluruskan dulu. Iya betul. Sebuah klub itu ada bukan lantaran ada pemain dan waktu bermain. Ke sebuah klub itu ada karena ada pengurus dan keabsahan secara hukum, hitam di atas putih di atas kertas. Itu yang pentingnya, itu yang sepengetahuan saya karena saya orang manajemen. Jadi kalau kita punya klub tapi kita tidak punya badan hukumnya, itu bukan klub, karena pemain kita bisa diambil orang, habis kita. Oh gitu sistemnya. Ya, jadi waktu itu ada pertandingan Liga Perseban yang akan diadakan Liga 1, Liga 2 dan Liga utamanya. Dan pemain kami itu kebetulan di Liga 1-nya itu akan bermain, dan klub bukan tim saya, belum. Saya waktu itu cuma tahu aja. Jadi ditawari, ini tim ini nggak bisa ikut karena pengurusnya tidak ada, bekerja di luar kota, dan waktu itu Batubara masih rame dan orangnya keluar, nggak ada di tempat. Nih gimana nih, saya nggak ada nih. Siapa yang mau mengakuisisi, mengambil alih untuk ikut? Kalau ikut-ikut sendiri kan nggak bisa.
Lalu saya ditawari dengan kakaknya Amboy kan waktu itu. Itu 2 orang itu untuk ambil alih nih, atur nih bagaimana nih. Saya bilang, anunya gimana, ada ADART-nya ada nggak? Ya, ADART-nya ada. Ini ADART-nya. Ya. Ini susunan pengurusnya. Ya. Ini akta pendiriannya. Ya. Ini pemainnya yang ada sekarang. Kebetulan pemain yang ada waktu itu dan latihannya itu waktu itu di Terantang. Ya. Itu adalah pemain porprov yang tahun sebelumnya, tapi mereka berkuliah di Unlam. Ya. Isinya orang Vekon, Hukum, Fisip, dan FKIP waktu itu. Nah, jadi karena ada pemain itu, berarti ada pemainnya beberapa, ditambah dengan pemain kami yang sering bermain hari Kamis kalau nggak salah di SKB. 2 itu kami kumpulkan untuk bahasanya seleksi. Setelah saya setujui untuk kita ikut. Jadi waktu itu kemarin cuma untuk bayar pendaftaran. Ini tim ada tim, gimana nih kalau ikut bayar pendaftarannya dulu. Nah, baru setelah itu saya ngomong dengan teman-teman gimana kita dengan uang, ya bahasanya tuh pengalih untuk tim pengurus sebelumnya lah. Meskipun tidak ini kan, yang penting tuh menyelamatkan tim, bahwa tim itu agar tidak dicoret gitu di Perseban. Jadi itu ikut. Terus pada saat itu kami seleksi dan ada yang mendengar pun orang yang tidak ada klub di luar pemain yang sudah ada itu dan plus pemain kami yang biasa bermain. Seleksi, dapatlah pemain yang bisa kita ikutkan di pertandingan di Perseban internal itu di Liga Perseban sama belum ada internal waktu itu. Pokoknya Liga Perseban lah. Kalau sepak bola saya akui ya dulu untuk masalah status pemain. Status pemain itu kan kalau dia memang mendidik pemain tersebut, nggak mau mengambil pemain orang. Sepak bola saya akui itunya. Tidak mau ngaku-ngaku pemain orangnya. Pemain kita ya pemain kita, pemain orangnya pemain orang. Kita hargai mereka menghargai kita. Saya sangat salut waktu itu. Dan saya pun begitu. Makanya pemain saya itu orangnya jauh-jauh, bukan malah orang Banjarmasin, tapi pada akhirnya separuh-separuh untuk mengisi karena mereka juga tidak banyak. Sisanya banyak gembira juga sama masalah sini. Tidak ambil yang bisa untuk berkompetisi. Alhamdulillah di waktu itu kita bisa juara. Juarakan 2 promosi lah bahasanya. Promosi ke utama. Dan selanjutnya kita ikut, ya ada ikut Tarkam dan segala macam. Di tahun itu masih ada Danon, masih ada Bipos, dan lain sebagainya. Nah, di sini titik balik kenapa saya bisa ke futsal. Setelah itu, Perseban dan persepak bolaan Banjarmasin itu sendiri dan Tarkamnya itu hilang lagi. Sempat turun. Padahal waktu itu sempat ada liga di Kayu Tangi 2005 itu kan, yang sempat pemain baru itunya ikut dan kami pun ikut menyewa, kami Enjang, Tapip, Denimar. Sempat kami Taruna sempat nyewa pemain itu. Ketemu Gaib, ketemu apa segala macam. Ramai kompetitif. Namun setelah itu sepak bola di Banjarmasin menurun lagi. Jadi 2005, 2006 udah turun lagi. Udah turun lagi. Dan futsal tuh udah masuk. Dan saya sudah mulai ikut waktu itu pertama. Nah, ini kembali nih kenapa jadi ke futsal. Betul. Kompetisinya marak dibandingkan sepak bola di kelas apapun. Pelajar, umum, mahasiswa. Sedangkan untuk instansi masih sedikit. Jadi mereka itu adalah wadah berkompetisi selain di sepak bolanya. Jadi sepak bolanya kita tetap latihan waktu itu seminggu 2 kali, futsalnya juga seminggu 2 kali. Dan pindah dari 17 Mei, kami kan waktu mendirikan itu di 17 Mei, sempat hampir 2 tahun kami latihan di 17 Mei. 17 Mei diperbaiki, dikoyak rumput dan sebagainya, stadionnya diperbaiki, pindah kami ke SKB. Nah, jadi di SKB ada alhamdulillah juga izin dengan yang milik lapangan kan, kami nggak bisa sembarangan kan kalau latihan. Yaitu di Spora Kota waktu itu untuk menggunakan lapangan basket sebagai latihan latihan futsal. Berarti alasan jadi kenapa Om Bambang pindah ke futsal karena memang tadi kompetisinya di futsal lebih banyak dan yang diharapkan dari sepak bola cuma Danon sama Liga Bipos itu aja. Perseban sendiri nggak ada. Tarkam kacau waktu itu. 1 kali di Kayu Tangi kacau. 1 kali di Terantang kacau. 1 kali di UKA, lapangan UKA tahu nggak, lapangan UKA tahu itu. Nah, itu juga kacau kabur peserta piala hilang lah, bahasanya hadiah hilang. Jadi distrust antara sponsor ke pelaksana tuh nggak ada. Nah, itu Taruna berjalan lama kan ya, Om Bambang ya. Itu banyak menghasilkan pemain. Nah, banyak yang mungkin
tidak tahu kan apa kunci dari pelatih sendiri. Ya nggak apa-apa yang mau diungkapkan silakan. Boleh. Ini harus jadi harus dibagi. Ya pemain-pemain muda sekarang jadi tahu kenapa nih. Saya contoh ambil aja kayak Bang Fahmi. Bang Fahmi itu sampai sekarang umur mungkin 40 nyampe lah 40. Dia 90 kelahiran. Nah, itu masih konsisten. Kalau saya katakan itu masih konsisten. Kita yang umur sudah 25, 26 aja udah ada liut. Nah, itu baru 30 berarti. Iya. Kuncinya apa nih Om Bambang sebagai pelatih? Pertama, kita bagaimana membentuk sebuah tim, kita harus ada mengerti bagaimana tim tersebut dibentuk dengan tujuannya apa. Iya. Satu, tim itu ada kategorinya, kategori yang bisa kita ubah dan tidak bisa kita ubah. Nah, di situ saya belajar dulu kan ada tabloid Futsal Plus. Saya beli langganan meskipun nggak ada di Banjarmasin, saya kirim terus, dikirimin terus. Saya nyimpan tuh korannya masih ada. Saya melihat Futsal 35 dan bagaimana mereka membangun sebuah tim. Satu, makanya dari situ saya pegang sekolahan. Iya. Dulu saya pegang MTS, tempatnya Fahmi. Iya. Terus tempatnya Amboy, SMA 1, SMP 4, tempatnya Sandi, dan lain sebagainya. Itu untuk dilatih. Jadi kita melihat mereka berkompetisi di tingkat pelajar. Iya. Nah, di tingkat pelajar. Selain saya sudah punya taruna yang sudah setahun setengah sebelumnya, lalu saya membentuk lagi untuk tim futsalnya. Saya bikin aja seleksi, yaitu pemanggilan dari anak buah saya sendiri yang di Taruna itu, dan mereka yang saya latih di sekolahan. Itu mereka saya gabung. Itu baru bisa digabung di level itu, di level klub, yaitu Taruna Futsal Clubnya. Tapi kalau untuk sekolah, zaman dulu kita harus memaksimalkan pemain yang ada di sekolah. Disitulah letak kreativitasnya seorang pelatih, memaksimalkan, maka akan menimbulkan gaya bermain dan gaya playing style sebuah tim. Mereka memainkan hanya yang ada. Waktu itu, dan sampai sekarang pun kan kita tidak bisa beli pemain. Nah, terus kalau untuk tim dan klub itu bisa seperti itu, ada yang namanya seleksi, tapi jangan kebablasan, yaitu sebuah tim akan siapa aja namanya pasti juara, karena pemainnya yang itu aja. Ya, itu tidak kompetitif, sangat tidak membantu untuk perputsalan itu sendiri, apalagi di daerah, tidak memajukan sama sekali. Coba seandainya tim itu tetap dengan pemain yang ini, maka kita ketemu jago-jagonya. Itu yang bisa disatukan, itu yang bisa berkompetisi dan memberi perwakilan kita secara regional. Kita punya pemain banyak malah jadinya. Tidak akan selalu muncul itu aja meskipun benderanya beda-beda. Nah, jadi itu yang saya ambil, yaitu mengumpulkan pemain-pemain yang bagus di levelnya. Di pelajar saya kumpulkan, dapat satu yang kelompok umur dulu 12, 13, 14 tuh, baru 15, 16, 17 ke atas. Jadi saya bikin 2 level. Saya ambil di pelajar untuk dimasukkan di tim saya di klub. Nah, itu yang saya bikin kompetisi dan mereka sendiri latihan itu terus ketemu. Jadi junior ketemu senior, ketemu senior. Masakan mana akhirnya malah junior malah lebih berkembang. Jadi meskipun ada sekarang dan beberapa tahun ke belakang, yaitu sebuah sekolah dengan satu kekhususan olahraganya itu mampu memanggil pemain agar bisa mengumpulkan pemain di level sekolah. Nah, itu malah memperkuat karena dia memang sekolah khusus olahraga. Itu ada baiknya, di mana mereka akan lebih terkonsentrasi, mengerti secara akademik, pengetahuan, dan juga mendapatkan pengalaman, dan lebih penting adalah wadah. Ada wadahnya. Ada wadah. Itu sangat membantu. Saya tidak menafikan itu. Nah, ada pemain sekolah ini bagus, kumpulin situ, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu akademis dan itu bagus. Saya sangat mendukung. Hasilnya kan alhamdulillah kita sampai ke Thailand. Alhamdulillah. Nah, itu saya sangat setuju, salut, dan harus ide-ide seperti itu yang bisa dimunculkan dan didukung. Itu Thailand itu kalau nggak salah Semada ya, Om ya? Semada. Semada. Itu sempat beredar dalam artian negatif ya Om lah. Banyak orang yang irinya kenapa pemain saya diambil. Padahal positifnya itu kan untuk kebaikan anak tersebut. Dikumpulkan, terus itu kan buktinya ada ke Thailand akhirnya. Jadi melihatnya begini. Saya pun ada pemain saya yang diambil satu itu kan dari SMA 5 ke situ. Kita lihat legal standing aja. Mereka itu legal. Betul. Mereka itu akademis. Mereka itu ada wadah dan mereka mewadahi dan mereka memfasilitasi. Apa salahnya? Kita kembalikan ke sekolah mereka.
pemain yang 1 dan 2 itu yang diambil. Sanggup nggak mereka memfasilitasi seperti itu? Bahkan ada manajerial of yang di luar sekolah maksudnya, yang membantu, itu luar biasa. Harus seperti ini. Di luar sana seperti ini, asal kalian tahu. Iya. Di luar sana tuh seperti ini. Kita harus saling support. Betul. Soalnya saya pernah juga lihat di Bogor ya, untuk khususnya cewek ya Om ya. Jadi dia itu dari dari SMP itu dia udah diambil yang mana yang bagus-bagusnya, dikumpulin satu SD sampai SMA sampai kuliah, bahkan kalau ada salah satu tim Liga Pro yang ngambil itu dia tinggal ngasih aja lagi, karena dia udah ada punya wadah. Jadi nggak ada lagi yang comot sini marah, karena kan memang tujuannya positif. Iya. Nah, jadi marahnya mungkin begini, ya. Mungkin harus ada permisinya. Itu tetap harus ada permisi, menjelaskan apa tujuan, dan kita memberikan masa depan untuk anak-anak ini. Dan harapan saya, dan memang kayaknya ini memang alhamdulillah berjalan, bahwa ke depan mereka tidak hanya lolos atau hanya dibina pada level SMA ini saja. Iya, betul. Ke atas mahasiswa. Ke atas lagi. Mungkin bahkan ke tingkat yang pro. Kan sebelumnya tuh ada liga amatir, namanya? Di bawah Liga Pro itu ya? Ya, Liga Amatir itu, Liga Nusantara, Linus. Linus. Ya. Dilinuskan dalam satu tim, satu nama. Anda sendiri tahulah, ada satu nama yang bisa membawa, dan itu saya sangat bagus. Dan tujuan paling penting menjadi seorang pemain adalah cita-cita. Dalam artian karir. Betul. Menghasilkan. Betul. Jadi duit. Akan ada 2 kemungkinan. 1 berhasil, kedua gagal. Gagal pun tidak bisa disebut gagal, masih bisa disebut berhasil, dengan catatan apa yang menjadi prestasinya, apa yang menjadi kemauannya, dan menjadi kemampuannya, itu akan diterima di sebuah badan atau instansi untuk menjadi sebuah pekerjaan. Betul. Kalau dia putus hanya mengartikan kemampuannya hanya untuk ke profesional, nah ini tugas-tugas pelatih harus mindset mereka bahwa kemampuanmu ini akan membuat kamu di karir, meskipun bukan di sepak bola, tapi untuk berkarya, bahkan bekerja. Iya, betul. Karena itu terbukti saya sendiri. Karena dari sepak bola ke futsal sampai badan instansi tersebut membutuhkan atlet. Jadi ketika ketuanya langsung mencari atlet-atletnya di bidangnya, itu langsung ada. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita punya wadah untuk bekerja. Nggak jadi pemain profesional, tapi kita bisa menghasilkan. Nggak munafik kalau kita menghasilkan memang duit, memang ya seperti itulah jalannya. Nah itu perjalanan sedikit Om Bambang. Nah terus Om, flashback lagi, turun lagi sebelumnya. Om Bambang pernah bawa di zaman Pokari Sweat, SMA 5 kalau nggak salah. Nah itu ajang tersebut itu sempat membangkitkan kembali euforia dalam artian tingkat pelajar bahwa sekolah saya pengen juga nih main di nasional. Nah itu gimana Om? Perasaan Om sendiri ketika lolos ke nasional untuk, ya mungkin itu Om Bambang udah pernah lah mungkin ke nasional, tapi ini tingkat pelajar perasaannya gimana nih Om? Jadi ya persiapannya tadi jangka panjang, tidak bisa instan. Salah satunya caranya ya seperti itu. Harus ada dukungan dari pihak sekolah. Ada dukungan dalam artian mereka mau menampung pemain yang kita sarankan. Kita sarankan untuk, jujur saja saya, pemain yang saya SMP tadi, itu saya sarankan untuk masuk di satu tempat yang mendukung, gitu ya. Artinya saya sudah ada komitmen dengan pihak sekolah bahwa, Pak, kita ada kompetisi, Pak, kita ada kompetisi tingkat nasional untuk futsal. Dan saya ada pemain. Seandainya pemain ini akan berjalan di sekolah ini, maka dia akan bisa membantu untuk mengangkat akreditasi sekolah. Seperti itu. Dan alhamdulillah kerjasama kita dengan sekolah bagus. Kita berjalan latihan bisa dengan lancar. Alhamdulillah kalau secara di total saya regional tuh 5 kali. 5 kali. Jadi SMA 4 1 kali, SMA 5 4 kali. Itu yang saya bawa. Jadi 5 kali saya penolos. Ini rasanya hidrokoko, kit 2 kali, pokari 2 kali. Dan lolos paling tinggi, alhamdulillah itu cuma kit itu juara 3 nasional. Dan itu pun beberapa pemain dari Om Bambang main di Liga Pro setelah
setelah itu. Iya. Nah, jadi misalkan contoh, alhamdulillah dari Pocari Sweat itu sendiri, Rian dipantau. Iya. Rian dipantau, alhamdulillah tahun selanjutnya dia bisa masuk ke timnas. Betul. Di situ. Nah, jadi wadah-wadah seperti ini yang kita harus support. Iya. Ya, jadi jangan salah pengertian kalau seorang pemain itu diarahkan, makanya harus ada suwon, misalkan kalau pelatih tersebut ada tim, tapi bukan tim besar, tapi adalah tim yang memang dia dari kecil dan dia kawannya banyak. Kalau ternyata memang mau untuk diambil, harus izin lah sama pelatih pendidik mereka yang mendidik mereka dari kecil dan memberikan pemahaman mereka bahwa pemain ini, dan pemainnya pun jangan sampai lupa daratan bahwa mereka pun asalnya dari mana. Berasal dari mana. Alhamdulillah untuk semua pemain saya kita pesani dulu seperti itu supaya mereka tidak besar hati. Masalahnya penyakit mereka ini Star Syndrome. Star Syndrome adalah penyakit paling merusak untuk pemain. Iya, betul. Nah, itu setelah Rian kalau nggak salah Hafiz. Apa Hafiz itu dari Pocari apa dari itu bukan dari Pocari, Hafiz itu dari Hydro Coco. Oh, dari Hydro Coco juga dari dipantau. Iya, dari Hydro Coco rasanya itu. Nah, itu kan Imis dan juga si Jumadil. Itu luar biasa ya, teman-teman. Banyak pemain yang dihasilkan dari Banjarmasin itu bukan nggak kalah sama daerah lain. Kalimantan Selatan ini juga punya, khususnya Banjarmasin. Yang tadi kayak Hasrianur, sekarang Saipullah, ya kan. Nah, untuk Saipullah sendiri gimana nih tanggapannya Om? Itu pemain daerah loh bisa masuk timnas. Ya. Kalau saya lihat backgroundnya untuk Saipullah, itu adalah background memang keluarganya memang olahragawan dan sepak bola. Hampir semua saudaranya adalah pemain. Dan dia yang pemain yang paling mampu untuk membawa diri hingga ke level yang nasional. Dan dia bagus, bahkan dia sampai line up gitu kan. Dan dia punya wadah di sana, punya wadah dan pelatih yang bagus juga Usaini. Itu yang juga turut membimbingnya hingga bisa tampil pertama dari daerah, muncul ke kota, ya ke Banjarmasin, kompetitif di sini, lalu muncul di liga sini, terus bisa dipromosikan ke liga profesional di Indonesia, lalu bisa masuk ke timnas juga. Nah, jadi seperti itu kita, ya pertama, ya. Ini mungkin ke depan bahwa seorang pemain itu tidak akan bisa lolos atau sukses dengan sendirinya. Harus ada yang bantu bimbing. Iya, betul. Kalau nggak ada yang bantu bimbing, ada teman. Iya. Paling sedikit tuh dia punya teman, punya partner. Iya. Selanjutnya punya orang tua. Iya. Dan pelatih yang mendampingi. Jadi garis sukses seorang pemain tuh harus ada yang memantau dan membantu. Membimbing. Iya. Nah, itu teman-teman, kita doakan yang masih berkarir kayak Saipullah, Hasrianur apalagi kan sekarang di Giga. Nah, kita doakan semoga lancar dia di sana dan semoga penerus-penerusnya, anak mudanya bisa melanjutkan ya Om ya. Segitu ya, tadi seperti kata Om Bambang harus ada jembatan nih, pelatihnya juga ya kan.